Pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dulu. Oke, silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita semuanya lebih fokus pada pembelajaran ini, tolong diselipkan dulu lah layar monitornya. Nah, itu mengganggu konsentrasi. Selip dulu semuanya. Nah, kosongkan semuanya, urusan fokus sebentar ke pembelajaran kita, karena nanti ketika di akhir ibu kasih tugas kalian harus bisa mengerjakannya, nggak tanya ulang-ulang gitu loh. Oke, sebelum memulai kita absen dulu. Abkori, Hadir, Bu. Afifah, Andin, Hadir, Bu. Bayu. Izin nggak ya, Bu? Oh, yang pergi melayar tadi ya? Iya, Bu. Berdua sama si Fauzan. sama Fauzan, oke. Zaki. Oh iya. Oh. Jadi Iya, Mega Bu. Mega. Oke, Mega. Mama Faris. Faris. Hadir, Bu. Lagi ada suaranya. Fauzan. Oh ya tadi. Renata. Hadir, Bu. Safwa Asifah. Hadir, Bu. Febi. Hadir, Bu. Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu. Mari yang pilek-pilek, nah yang sakit-sakit, nah itu kayaknya vitaminnya harus lebih ditambah ya. Biasa kalau makan vitamin ditambah dengan vitamin dikit, biar kita agak stabil dikit badannya, karena cuaca juga kurang mendukung, ibu juga kurang sehat, sama aja. Tapi doping sama vitamin sementara ini ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita masuk kepada pembelajaran KKA. Siapa yang tahu apa artinya KKA? Atau udah ada sekilas tahu KKA itu apa? Mungkin kalian udah biasa sebelumnya ada istilah kalau kita biasa coding itu C biasanya kan? Kalau bahasa Inggris itu coding. Nah, kemudian KA itu AI ya, biasa kalian bilang AI gitu kan. Nah, sekarang agak ditranslatekan dikit dengan pembelajaran baru namanya KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, artinya coding biasa kita pakai istilah pakai C itu codingnya gitu kan tulisannya. Khusus jurusan kita ibu masukkan pembelajaran ini ke dimensi pembelajaran kita, yaitu revolusi kecerdasan artifisial, masa depan film dan konten digital. Nah, ingat sekarang kalian aja sudah sering buat sesuatu ibu sebelumnya juga, sebelum kita masuk pembelajaran ini, yakinlah ketika ibu kasih tugas kalian buat menggunakan ChatGPT. Benar kan? Nah, apakah kalian memasukkan pembelajaran tugas ibu? Misalnya ketika ibu suruh bikin kalian naskah, nah ide. Ada kan yang pakai ChatGPT? Ada. Apakah kalian ngambil semuanya? Begitu kalian, misalnya prompt-nya kalian kasih apa? Buatkan naskah. Buatkan naskah? Buatkan naskah gitu aja? Tolong buatkan naskah dan jelaskan sedikit. Tolong buatkan naskah, Dan jelaskan sedikit. jelaskan sedikit. Gitu aja? Iya, Bos. Nanti dia keluar tuh, Bu. Hah? Langsung keluar jawabannya. Oh gitu aja? Wah, tidak sempurna promnya. Nanti kita ibu ajarkan sempurna promnya dan kita lihat bagaimana kita membuat naskah itu sesuai dengan yang kita mau. Tapi ingat, nanti bakal ada beberapa yang diedit. Nah, kita masuk dulu ke KKA-nya dulu ya. Nah, sistem dari KA itu atau AI itu adalah berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia,
berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional. Nah, kalau kita keseharian kita diumpamakan manusia, kita bisa berpikir seperti orang komputer niru kita kok berpikir secara manusia, dia bertindak secara rasional. Kita bisa bertindak secara rasional, tapi kadang-kadang dipengaruhi dengan perasaan dan hati. Pernah sekali ketika disuruh pergi sekolah, contohnya kalian pergi ke sekolah, logisnya secara rasional kalian disuruh sama orang tua pergi ke sekolah, apalagi sekolah swasta berbayar. Nah, tapi kalian kadang-kadang nggak berpikir secara rasional. Pergi ke sekolah ya, tapi sudah tuh main HP, balik-balik. Nah, kira-kira itu kalau komputer atau sistem AI yang disuruh, adakah yang melakukan hal-hal seperti itu? Tidak ada. Jadi ada kelemahan kita di manusia nyangkut ke perasaan malas, nanti dulu. Nah, kalau komputer enggak, dia melakukan sesuai yang kita instruksikan. Apa yang kita instruksikan, dilaksanakan. Tapi kalau kalian apa? Diinstruksikan orang tua di sekolah belajar, sampai di sekolah baring main HP. Atau kadang-kadang bercanda aja sama teman, tugas tak dikerjakan. Nah, kalau komputer itu tidak. Jadi ketika kalian kerja nanti, ini kan kalian SMK nih, kan target kalian salah satunya kerja selain melanjutkan kuliah atau wira swasta. Kalian disuruh nanti ketika kalian bekerja, itu orang jujur aja owner itu akan lebih senang orang yang seperti berpikir secara rasional, bertindak secara rasional. Antara manusia nanti ada capek malas tidur dulu di kalau ibu dulu pernah kerja di perusahaan, ada tuh beberapa orang istirahat dia sebentar, pergi ke toilet katanya, tak tahu sampai ke musola tidur. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tentu merugikan perusahaannya. Nah, kalau perusahaan tentu maunya orang pekerjanya yang efisien, bekerja sesuai jam, gitu kan. Jadi disitulah kelemahan kita sebagai manusia, malas, tunda-tunda pekerjaan. Nah, kalau komputer nggak bisa tunda pekerjaan, tapi instruksi kita kerjakan ini 30 menit lagi. Nah, 30 menit kerjakannya. Kalau kalian nggak bisa mengontrol diri sendiri, nah itu dia kelemahannya manusia. Hati-hati kedepannya kalian diganti oleh komputer atau AI. Kita kasih contoh. Nih, ada kejadian apakah KA atau AI akan menggantikan manusia? Ibu kasih contoh kejadian yang baru-baru ini, yang belum lama ini. Awan kelabu yang Kenapa? Boleh pindah sini? Boleh. Taruh kursinya, tarik aja kursinya bisa ke sini. Yang tak nampak di sana boleh pindah ke sini. Peneliti industri perfilman Hollywood bisa makin gelap pada akhir pekan ini. Para aktor dan aktris menyatakan siap bergabung dengan aksi mogok para penulis skenario yang nyaris melumpuhkan produksi film dan televisi Amerika Serikat. Keputusan ini merupakan bentuk keprihatinan mereka terkait kepentingan studio Hollywood menggunakan kecerdasan buatan atau AI dalam produksi film dan televisi. Serikat Aktor Layar Lebar atau SAG-AFTRA berkutat dalam negosiasi di menit terakhir dengan perusahaan seperti Netflix dan Disney. Akan ditetapkan pada Jumat tengah malam waktu setempat. Serikat yang menaungi 160.000 aktor dan penampil dari bintang hingga pemain ekstra sebelumnya telah menyetujui aksi jika kesepakatan tidak tercapai hingga tenggat yang ditetapkan. Laman People pada Rabu 28 Juni 2023 menyebut para bintang papan atas Hollywood seperti Meryl Streep, Jennifer Lawrence, dan sekitar 300 aktor lainnya menyatakan siap mogok. Nama-nama seperti Rami Malek, Ben Stiller, Neil Patrick Harris, hingga Brendan Fraser turut menandatangani surat keprihatinan kepada SAG-AFTRA atas penggunaan AI dalam produksi film dan televisi. Ancaman mogok juga terkait upah para
bekerja di industri film dan televisi termasuk para aktor. Pada Mei, sekitar 11.500 penulis naskah film dari pertunjukan AS memutuskan mogok. Alasannya soal upah dan penggunaan kecerdasan buatan. Sejak Maret 2023, Asosiasi Penulis Amerika berunding dengan sejumlah studio Hollywood, perusahaan pemilik jaringan televisi, dan penyedia streaming, tetapi tidak mencapai kesepakatan. Oke, sekelas Hollywood aja sudah protes. Sekelas Hollywood aja sudah protes dari tahun 2023 tadi kan? Nah, sekarang tahun 2025. Nah, apakah ada perubahan sampai saat ini terkait penggunaan AI? Mana ada? Makin berkembang malah. Ada di sekolah? Enggak ada. Malah sekarang mau dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah kita. Jadi kita tuh yang namanya teknologi, perkembangan teknologi kita nggak bisa menghentikannya. Coba kalian misalnya yang sepele yang nampak real dengan mata kalian. Orang kalian dulu zaman dulu orang pakai lampu penerangan itu pakai lampu togo. Apa namanya? Togo. Nah, lampu minyak. Ada juga yang pakai di pompa-pompa itu yang pakai kaos itu. Ada juga lampu apa lah namanya itu ya. Itu yang paling terang lah ibu lihat. Nah, ketika orang menggunakan listrik, apakah bisa di stop? Jangan menggunakan listrik, kita pakai ini aja. Ada yang bisa menahan tidak ikut dengan perkembangan teknologi, kayak suku-suku pedalaman itu yang memang anti dia dalam hitungan dari segi pemikirannya, entah dari segi adat istiadatnya, mereka tetap mempertahankan aslinya sehingga listrik tidak boleh masuk. Kalau listrik masuk kita nggak bisa berkembang. Nah, sekarang listrik udah masuk, efeknya perkembangan teknologi semakin tinggi dan kita banyak dipermudah. Coba kalian punya blender, mau kalian suruh giling cabai lagi atau bikin jus, kalian nyik gitu, sementara blender ada stok di sebelah, kalian tak mau pakainya, tak mungkin kan? Nah, mungkin nggak dilarang seperti itu. Enggak, cuma kita yang bijak menggunakannya. Jangan kita sampai kayak gini, apakah akan menggantikan manusia? Mau kalian digantikan dengan komputer semuanya? Tidak mau. Jadi kalian harus pandai dan bijak menggunakan teknologi. Salah satunya KKA. Kalau kalian bijak dan paham cara penggunaannya, bisa dia menjadi pembantu kalian atau membantu semua aktivitas kalian, bukan berarti menggantikan kalian. Ibu, nanti di akhir pembelajaran kita akan tahu bagaimana bahwa AI bisa membantu meringankan pekerjaan kalian, tapi bukan menggantikan kalian. Oke. Nih, kita sudah pelajaran kita di hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar kerja kecerdasan artifisial. Jadi kalau kalian ingin memanfaatkannya, kalian harus tahu bagaimana prinsip dasar kerjanya. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai perangkat AI di bidang umum dan bidang kreatif. Nah, karena kita bidang film, jadi kita masukkan di sini pembelajaran di bidang film. Apa manfaatnya untuk kita? Jangan nanti protes kayak Inggris sana, toh nggak ada perubahan keadaan, berjalan terus. Kemudian peserta didik mampu memilih dan mengoperasikan tool AI yang relevan untuk berkolaborasi. Oke, kita lanjut mulai. Nah, atau menjadi mitra kreator. Nah, itu yang dibilang tadi. Kita hanya bisa, bukan hanya, sebaiknya kita bisa menjadi mitra, bukan lawan kita. Karena nggak bisa kayak tadi dari Hollywood aja protes mau dilawannya, kok pakai ini nggak bisa kan? Nah, kalau nggak bisa kita berdamai dengan situasi, jadikan dia mitra, dan itu akan mempermudah kita semua. Nah, AI dalam produksi film. Nah, ini Ibu akan perlihatkan satu video terkait dengan
penggunaan AI dalam produksi film. Teknologi-teknologi baru termasuk artificial intelligence atau AI kerap divisualisasikan sebagai bagian dari konten sebuah film. Bukan hanya dalam film produksi tahun 2000-an seperti The Matrix, Chappie, Interstellar, AI bahkan sudah ditampilkan di film Westworld yang dibuat pada tahun 1973. Film tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga diproduksi di luar Hollywood. Pada tahun 1927, Jerman memproduksi film tentang AI yang berjudul Metropolis. India pun pernah merilis film Enviran pada tahun 2010 dan Ra-1 tahun 2011, dan Jepang juga memiliki film Ghost in the Shell yang dirilis pada tahun 1995. Tak hanya menjadi konten yang mengundang decak kagum penonton, AI juga dimanfaatkan dalam proses produksi film. Salah satu contoh penerapan AI yang menonjol dalam produksi film adalah proses penciptaan karakter, seperti yang dilakukan dalam film Avengers Infinity War. Selain karena kecanggihan CGI, machine learning yang merupakan salah satu cabang AI ikut ambil bagian dalam memberikan nyawa pada karakter Thanos di film tersebut. Apalagi contoh pemanfaatan AI di industri film? Inilah 5 di antaranya yang kami saringkan dari berbagai sumber. Artificial intelligence dan machine learning dapat membantu para produser film membuat naskah baru atau menyusun sinopsis serta karakter dari film-film yang pernah diproduksi sebelumnya. Menurut Animation Express, proses praproduksi bisa mencapai 60% dari keseluruhan produksi film yang mencakup aktivitas seperti pencarian lokasi, casting aktor dan aktris, menyiapkan jadwal syuting, dan sebagainya. AI dapat menyederhanakan proses-proses itu dengan menganalisis data-data yang tersedia. Oke, banyak kan yang bisa dipakai? Nah, jadi di 3 tahap kita produksi film, apa tahapannya kemarin? Ayo, tahapan produksi film. Produksi, pasca produksi, Aku hilang yang bagian produksinya malah ya. Praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, yang paling sulit tuh kalau ibu lihat ketika ibu kasih tugas itu di praproduksi. Nah, praproduksi itu apa aja? Mencari tempat, apalagi. Nah, idenya susah. Ide buat naskah, terus menjadikannya deskrip. Nah, mengaturnya memberi naskah. Nah, itu susah. Yang terjadwal, oke lah. Kita yang bisa mengapa. Nah, itu yang paling susah. Tapi kalau kalian kesulitan, kita bisa gunakan AI sebagai asisten kita untuk mengerjakan. Kalau menggaji asisten tidak sanggup ya? Iya. Nah, ada yang sanggup menggaji asisten di sini? Nggak ada. Tapi dengan sekolah kita yang sudah mengeset internet, nah bebas ini komputer kalian bisa memanfaatkannya untuk mencari asisten gratis. Nah, bagaimana caranya? Ibu kasih contoh. Apalagi banyak bantuannya. Menghemat waktu, udah ngantuk. Nah, coba dulu kita berdiri dulu semuanya. Udah ada yang ngantuk, ayo berdiri semuanya. Ayo. Ayo fokus. Nah, apa ya yang kemarin kita lakukan yang bikin semangat? Senam. Tambang lukisan. Hah? Tambang lukisan. Tamang Tambang. Tamang Tambang
Taman Kisah. Iya, tapi Saya saya oh ini ya kemarin. Oh, iya. Oke. Nah, ini. Oke, kita mulai senamnya biar ayo. Jalan ini, jalan. Jalan. Ayo, yang semangat. Jangan bisa bergerak sama semua badannya. Ayo. Ada semangat goyangnya. Ayo. Jangan. Kalian nanti lagi. Ayo, yang bisa. Mau makan aja. Ayo. Ini mama itu aja dijawab. Coba yang dijawab. Ayo. Jangan kita ngikutin proses. Ayo. Asik. Sudah ya. Iya. Enak juga ya kita main di luar ya. Oh. Oke. Udah selesai ngantuknya? Nah, kita fokus lagi ke pembelajarannya. Nah, ini hilang ngantuknya. Coba ya. Oke, menghemat waktu dalam pembuatan konten digital apa aja? Jangan coba tadi kan. Nah, ini penulisan naskah, writing, kemudian percepat pekerjaan. Apalagi? HP-nya. Ayo, ada gangguan sedikit. HP-nya silent kan kalau di jam pembelajaran. Itu yang namanya bijak menyikapi teknologi. Untuk ibu ya. Yuk. Kemudian apa lagi? Ayo. Memudahkan belajar, mencari informasi. Yang paling sering apa? ChatGPT. Pernah pakai yang apa ini? Ini terfoto. Untuk foto. Ya, tapi ini foto asalnya kayak jadi animasinya tuh lain gitu. Aneh. Iya. Tapi kalau yang berbayar di mana? Kalau gini ini cuma bisa 3 foto aja, Bu. ChatGPT, oh dia ada kreditnya. Kalau gratis. Kalau berbayar enggak, Ini bebas. bagus, Bu, foto asli foto. Tapi ini bagus. Iya. Kalau yang Pemprov pernah? Yang lain, runway? Enggak pernah. Karena doangnya ini loh, Bu. Atau apa satu lagi buat kayak presentasi gamma pernah? Enggak. Nanti ibu
mau tunjukkan cara semuanya yang gampang-gampang, tapi dengan catatan tetap kalian edit. Nah, file ibu ini, ya apa presentasi ibu ini? Ibu menggunakan gamma. Tapi ibu edit, tidak semuanya gamma. Gamma itu hanya 10 slide kalau gratis, yang gratisnya. Kecuali dia di up, ada lebih dari 10 berapa aja bisa. Tapi ini hanya kalau yang ya gratis-gratis tuh kalau untuk bikin presentasi ada beberapa aplikasi atau copilotnya itu menggunakan Gamma. Salah satunya ada yang lain. Tapi yang lain tuh kebanyakan berbayar. Kalau Gamma gratisnya tapi ada kreditnya. Paling tidak 10 slide itu pun beberapa kali cuma bisa. Kalau diulang-ulang nggak mau dia. Mendorong inovasi dan ide baru. Misalnya, dapat membantu munculkan inspirasi ketika siswa kehabisan ide. Tunggu dulu, pertanyaannya kalian pernah kehabisan ide atau tak punya ide? Nah, itu kan pertanyaan beda kan? Gak ada ide. Gak ada ide. Alam malu kita generasi baru, generasi Gen Z masa gak ada ide. Mestinya lebih kreatif, inovatif, nah kan itu ya. Misalnya membuat konsep film pendek, desain poster atau kampanye digital. Oke, nanti kita coba menggunakan desain poster di LKPD. Nanti kalian bisa memilih. Nanti kita buat apakah kita buat desain poster atau tadi bikin naskah. Dan teknik penulisan naskah yang benar ya. Barangkali kalau ada kurang-kurang dikit kita yang mengeditnya. Terus ada lagi buat logo. Nah, siapa yang pernah buat logo menggunakan AI? Ada. Oke apa? Nah, gimana yang bagus hasilnya? Tadi kata Tata edit foto enaknya di Gemini. Kalau foto muka kayak mini bu, Foto tapi muka kalau mini. untuk kayak mencari foto ya mencari inspirasi inspirasi itu ya GPT. dia lebih adil bu. Berarti kan udah mulai kalian mengkolaborasikan beberapa aplikasi. Ya bu. Nah, pertanyaan ke sini dikerjakan sama sini, disempurnakan di sini. Nah, berarti kan kalian juga penentunya kan? Kan kita manusia penentunya. Oke. Nah ini perintah buat asisten. Nah kayak gini cara bikin buat logo. Apa logo apa? Kita salah satunya ibu kasih contoh. Ini sederhana, belum punya detail, tapi ini hasilnya lumayan. Bantu saya buatkan logo untuk usaha saya yang menjual aneka makanan kekinian berupa makanan pedas. Kan kalian kekinian kan suka yang pedas. Nah, apa makan mie kecoa, tapi level 10. dengan nama kekinian 5 usaha. Maksudnya kekinian 5 ini mungkin pertimbangannya mungkin kalian berkolaborasi 5 orang. Nah kan produk kreatif dan kewirausahaan kalian kolaborasi 5 orang bikin usaha satu. Nah untuk bikin logonya kayak gini caranya. Nah jadi kekinian 5 nama usahanya hasil kolaborasi 5 orang. Nah, gaya logo minimalis. Nah, ingat kita udah ada permintaan kita mau gini ya, kayak gitu. Kita jelaskan sama ChatGPT biar dia yang mikir, bisa kita. Oke, kita coba hasilnya ini ibu coba kemarin hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa diedit lagi. Nah, bisa diedit lagi. Kita hilangkan logo putihnya. Nah, kalau pakai ini bisa aja, bisa kalian biasa pakai tanpa ya. Nah, kalau sekarang kita pakai ini aja bisa. Coba remove background. Nah, oke, dah satu logo. Misalnya, atau kalian mungkin Abu, ininya kurang membara, apanya nih? Nah, kalian bisa gunakan apa aplikasi lagi ya, yang edit. Kan kita juga mau merubah sedikit-sedikit. Nah, apa misalnya aplikasi apa? Membuat logo apa? Ayo, Corel Draw. Nah,
bisa menggunakan peredam. Kalian membuat apinya tuh cuma 3, ini jadi 5 misalnya, atau apinya dibikin lebih kuning misalnya, atau biru, api biru, nggak masalah. Atau pakai gradasi apinya, gradasi biru sama kuning atau biru sama merah, it's okay. Yang jelas idenya udah ada muncul. Atau jenis hurufnya, fontnya dari kekinian 5 itu nggak bagus bu, pakai jenis huruf yang berbeda, nggak masalah. Kalian tinggal menggantikannya menggunakan salah satu aplikasinya, salah satu ya Corel Draw. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Ada nggak rasa-rasa yang bu, apa nggak diginikan aja bu, apa gini? Ada nggak? Logo aman? Udah pernah bikin seperti ini? Belum. Nah, ini kita bisa nanti kita gunakan. Coba kita membuat logonya dengan prompt. Ingat, promptnya bahasanya berbeda. Bukan, lebih detail. Lebih detail. Terus satu lagi, Ibu ingatkan. Yang namanya jadi itu komputer itu bekerja berdasarkan data. Ada data kita kasihkan, dia tahu dia mengerjakan seperti yang kita mau. Jadi intinya komputer itu bekerja berarti ini kan pembelajaran kita kan bagaimana sistem kerjanya. Nah itu yang kita bahas sekarang. Dia bekerja berdasarkan yang kita mau. Apa itu kecerdasan artifisial? Yaitu kecerdasan bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia. Pembelajaran mesin belajar dari data dan pengalaman. Ingat, ketika kalian sering meminta dia membuatkan apa? Membuatkan misalnya membuatkan ide suatu konten atau kalian buatkan naskah. Nah, semakin spesifik dan persis seperti aturan berlaku untuk pembuatan naskah film. Tapi kalau pertama-tama kalian mengerjakannya belum tahu dia data berikan kepada. Atau buat gini, kan ibu pernah kasih kan ada aturan pembuatan naskah. Apa? Cara pembuatan naskah kemarin ibu kirim. Sebelumnya kita udah belajar pembuatan naskah. Jenis hurufnya, kurirnya, ukuran fontnya 12. Terus apa lagi diminta? Headingnya berapa? Headingnya huruf besar atau huruf kecil? Headingnya huruf besar. Headingnya mana coba? Masih ingat? Duh, yang itu yang pemberi satu scene satu interior. Nah itu jadi heading, ya. Nah, heading. Jadi ketika satu scene itu interior, rumah Ani, ya kan? Kamar siang. Nah, itu kan ada aturan terbaku. Komputer nggak tahu itu. Kalian yang kasih tahu sama dia. Kurirnya, ukuran 12, jarak ini. Kalau ke jarak enggak, nanti kita copy paste aja. Nah, tapi kalian tahu kita coba. Misalnya apa ya? Kemudian dulu kita coba tolong belajar bahasa yang baik dan benar aja, yang manis. Sebetulnya tidak digitukan, tapi efeknya beda loh. Ibu ketika menggunakan bahasa yang halus hasilnya juga lebih santun ya. Nah, gitu. Tolong buatkan naskah film dengan tema apa ya Nana ya? Sehari di sekolah yang menyenangkan dan membuat betah. Dengan
3 scene saja. Kita coba ya. Yang sederhana gitu tulisannya. Ada hidden apa? Scene heading. Ya, scene hidden ya. Ada scene hidden. Tahu dia apa? Jurusan kelas multimedia. Ya kan ibu sering menggunakan ini, bahkan dia tahu data ibu. Belajar dari dulu. Bahkan gini, ibu bisa bertanya, siapakah saya? Coba kalian buat kalau kalian tidak pernah menggunakan ChatGPT, kalian buat siapa saya, tak tahu dia. Pakai akun baru. Nah, coba tanya siapa saya. Atau akun yang mana yang kalian tidak pernah menggunakan ChatGPT? Ini dia tahu, makanya hati-hati. Hati-hati, jangan berikan nama apa nih untuk data-data pribadi, ijazah, yang kayak gitu jangan berikan kepada ChatGPT atau AI. Soalnya simpan nama saya. Dia tersimpan. Bahkan bisa yang lain, kalian menyimpannya di drive itu usahakan kalian kunci. Tidak semua orang boleh melihat, cuma saya. Hati-hati di drive-nya. Nah, ada peraturannya kan? Bisa kan dibuka? Coba lah kita kadang-kadang mau buka di internet apa misalnya ijazah, ada kemudian orang karena dia nggak tahu. Kalian ngambilnya di sana. Oke, kita coba ya. Kita ambil ini dari sini tadi ya. Nah, kita tinggal edit lagi. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini jenis hurufnya kan belum dibuatnya. Jenis hurufnya apa? Kurirneo. Kita atur dia kurirneo. A kurirneo. Ukuran 12. Nah, sudah masuk kategori pemenang? Scene heading-nya? Oke. Salah, ini sedikit nih. Interior exterior. Ini versi dia. Kita kan bisa ngeditnya. Ini misalnya, dia kan eksterior karena halaman sekolah kan. Nanti kita pindahkan ini, pindah ke sini. Ini dia post bisa pagi hari, shortlist, long shoot. Udah langsung tipe pengambilan gambarnya. Suasana ramai dan cerah, suasana ceria, hangat. Terus scene 1 ini pun lebih bagusnya biasanya kadang-kadang ada yang tidak membuatkan scene 1, cukup nomor aja. Oke, saat itu. Jadi nomor 1. Ini sudah termasuk satu scene karena ini scene heading, kepala dari scene. Scene heading 1. Jadi kita tinggal ngedit aja lagi. Kita lanjutkan ke pembelajaran itu, kita lihat contohnya udah. Lanjutkan. Kemudian penalarannya logis. Mampu memecahkan masalah dan membuat keputusan lebih logis daripada kita pakai bawa perasaan. Nah itu dia, seperti kasih contoh tadi, persepsi, kemudian dapat memahami dan menginterpretasikan informasi visual dan suara. Bisa kan? Nah contoh, Bu mau lihat menginterpretasikan visual dan suara. Coba tadi Ibu gunakan, kalau kalian tidak ingin tampil di dalam, misalnya menjelaskan nih, Ibu menjelaskan materi ini, tapi Ibu menampilkan muka Ibu, bisa pakai apa? Bisa pakai avatar. Kemudian suara Ibu lagi itu lagi habis konser gitu, jadi hilang suara Ibu. Bisa nggak kita ubah tulisan menjadi text to speech? Bisa. Contohnya kayak film-film itu kan diganti suaranya, bisa kan? Nah, itu salah satunya. Terus apa lagi? Nah, bertransformasi melalui beberapa fase. Nah, ingat, ini tujuan dari kita Ibu menjelaskan ini lebih detail sekarang biar kalian tahu bagaimana sih dia mengerjakan sesuatu, awalnya kayak mana sih.
KA dimulai dengan sistem berbasis logika dan aturan. Pembelajaran mesin KA bertransisi ke algoritma yang belajar dari data, tetap data. Awal muasalnya data, kemudian dia berubahnya, kemudian baru di-training. KA mencapai puncaknya dengan jaringan saraf tiruan yang mendalam. Itu agak sedikit. Untuk kecerdasan artifisial itu berdasarkan kapabilitasnya, jenisnya ada beberapa jenis, ada penjelasan singkat, kemudian contohnya kalian lihat jenisnya artificial neural atau ANI. Ada yang ANI namanya, nggak ANI film kita kemarin. ANI. KA-nya lemah, hanya mampu melakukan satu tugas spesifik dengan sangat baik. Contohnya chatbot, Google Translate. Google Translate udah pernah nyoba? Chatbot belum pernah nyoba? Belum, nanti dicoba. Itu masih yang rendahnya, masih lemah KA-nya. Kemudian ada yang namanya AGI, Artificial Generative Intelligence, KA yang setara dengan kecerdasan manusia pun setara, dan mampu melakukan berbagai tugas kompleks. Contohnya Sampai diprediksi sekitar 2040. hidup nggak kita? Udah Bu, Kita juga lagi. Loh, kan dia 2040, hati-hati kalian ke depannya. Ya, itu takutnya kejadiannya nanti. Nah, itu dia bilang dari sekarang bijaklah menggunakan teknologi. Termasuk salah satunya teknologi HP kalian. Jangan kalian yang dikendalikan HP, tapi kalian yang mengendalikannya. Itu barang produksi manusia. Kita yang mengendalikannya, bukan dia. Nah, oke. Coba pikirkan satu yang pernah kalian lakukan tentang yang sangat membantu kalian dari AI ini. Coba pikirkan satu saja. Apa? waktu buat ini Bu, tugas presentasi. Belum ada ide. Pakai apa? Pakai aja ini. Oke. Mega? Kalau udah tugas misalnya ibunya buat naskah kan, hari itu kok idenya gimana ceritanya. Pakai? Jadi Nah, kamu? Belum pernah pakai? Oke. sedikit Bu, kayak mengerjakan soal kan Bu, kayak misalnya kita nggak tahu arti makna yang ada di soal itu, nanya di situ Bu. Tidak pernah menggunakannya. Oke. Baby? Mencari jawaban ChatGPT. Masih sama. Ada yang lain lah dari yang itu? Ada? Yang berempat nih? Selain dari itu? Hari gambar Bu, misalnya disuruh buat gambar sesuatu itu kan Bu, disuruh jadi dicari di GPT. Habis itu disalin ke ke WA gitu. Sesuai dengan harapan? Sesuai Bu. Oh, mantap. Oke, berarti kan sudah mencobanya. Nah, untuk itu Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD ini. Ibu kirim ke WA. Kalian duduk di komputernya, kerjakan satu berdua. Oke, silakan.
Di grup kan Bu? Ya, di grup. Ibu. Kirimkan aja di grup yang sudah selesai. Ayo. Jadi kecil ya Bu. Itu kan tampilannya ya. Ini berapa persen? Oke. Udah selesai, kirimkan ke grup. Udah? Nah, ini sementara sembari mengerjakan yang lain, Ibu bagikan ada di grup. Tolong ini pribadi ya, individu ya. Tolong kembali ke komputer masing-masing. Ya, oke. Flow udah masuk, FPD-nya kelompok Flow sama si Baby ya, udah masuk. Ini satu Ibu kirimkan ada Bartlett Ibu kirimkan. Tolong membuatkan refleksi kita tentang hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapat di pembelajaran hari ini? Apa nih Bu? Gimana cara Bu? Tinggal admin aja Bu? Tambah-tambah di bawahnya ayah. Oh, Bikin spot. nama. Gimana Bu? Nah, buat namanya siapa? Sebenarnya gimana Bu? Sini. Ya di sini. Belum Iya, deh. Nah, nama si Amir. Oh, Amir bener Bu. Alhamdulillah. Koi. Nah, apa yang kita telah dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang rasanya bisa kepakai kita hari ini? Nah, gitu. Intinya refleksikan hari ini pembelajarannya, materinya. Nih, kirim ke grup. Oke, udah dikirim. Oke, kirimkan lagi. Batas waktunya udah habis, ya. Nah, kemudian itu refleksikan, buat nama jangan lupa ya. Kemudian refleksikan apa sih yang kita dapat pembelajarannya hari ini, apa sih yang bermanfaat kita hari ini. Rasanya ke depannya kalian mau pakai itu apa? Nah, ayo, buat di situ ya. Iya, dia tadi ya, dia suruh kita. Ayo, belum ada yang terkirim, tidak terlalu banyak, cukup refleksi singkat aja, nggak terlalu usah terlalu dipikirkan. Maksud ibu tuh kalau terlalu bikin, kok kita akan mutiara nanti. Nah, tapi kalau kalian spontan aja, itu yang sebenarnya. Oke, kelompok keempat sudah masuk. Oke, masuk 4 kelompoknya ya. Sudah masuk LKPD-nya, nanti Ibu periksa. Kemudian kerjakan template yang Ibu minta. Gimana Bu? Dibikin nama itu, itu kan ada nama kamu. Terus jelaskan apa sih yang kita dapat pembelajaran hari ini. Nah, apa sih kedepannya, mau gimana, mau dipakai itu apa. Rasanya bermanfaat nggak pembelajaran hari ini. Dengan adanya AI itu akan mempermudah kita dalam membuat naskah dan menemukan ide dan masih banyak lainnya. Simpelnya dengan ada AI itu mempermudah segala hal. Udah mulai terasa kan? Sebelumnya promnya cuma buat naskah, jelaskan. Lalu musik Oh, di sini ya Bu. Ya? Enggak. Benar. Oh, Nah, ini belum ada nama Bu. Belum cuma buat ini saja. Yang Bu. Kristen. Oh, Kristen. Ini, Bu.
Pembelajaran kami hari ini membahas tentang AI. Ternyata yang banyak membantu di banyak bidang, terutama di perfilman, mempermudah kita untuk mencari ide, membuat naskah dan lain-lain. Jadi intinya kira-kira kalau ibu kasih tolong carikan ide kita membuat produksi film hari ini tentang ini, temanya ini, rasanya udah bisa kan? Rasanya bisa nggak? Ibu, Ya. ini satu orang. Satu orang pribadi. Oh, Kok bawa kursi? Oke. Mega pelajaran yang bisa saya ambil pada hari ini, kita belajar bahwa AI sungguh mempermudah kita dalam segala hal, tapi kita yang menentukan. Oke. Kalau nggak bisa numpang di sini. Belum. Ini juga bisa. Contoh di internet. Kenapa bisa nggak ada internet ini? Dari bapak sini pak. Nggak pakai komputer kamu aja juga apa? Ini nampak. Oke, ini Tata ya, siapa Tata? Menambah wawasan teknologi modern, memahami cara kerja mesin cerdas, wah ya memang kita harus tahu. Meningkatkan efisiensi kerja karena AI dapat membantu menyelesaikan tugas lebih cepat, membuka peluang karir baru seperti data analisis, AI engineer, wah, content kreator digital. Nah, kalian itu kan payah untuk riset ke bawah. Kalau lagi hujan kita duduk di depan komputer, ada internet. Nah, lebih gampang kita bikin konten ya kan? Bikin konten digital. Oke, next. Siapa lagi? Oke, waktu kita udah mau habis. Membuka peluang karir baru seperti data analisis, AI engineer atau kreator digital. Mendorong kreativitas, AI dapat digunakan untuk membuat ide, desain musik atau video untuk siapa masa depan. Karena banyak bidang kerja. Dengan gara-gara AI ini banyak bidang kerja baru. Memang banyak bidang kerja baru. Makanya kuasai teknologi, kamu pemegang masa depan. Iya. Enak bahasanya ya. Coba pakai bahasa mana bagusnya? Kuasai teknologi masa depan di genggamanmu. Enak kan juga di sini ya? Jadi visi itu. Visi. Kita bijak untuk mempromotor kita supaya lebih maju. Pembelajaran kami hari ini membahas tentang AI. Banyak membantu di bagian terutama penggunaan kita. Oh ini yang tadi ya. Oh ini yang baru. Dari sini kita bisa memahami AI dan memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan sekolah, presentasi dan banyak lagi. Oke. Pelajaran yang bisa saya ambil pada hari ini, kita belajar sungguh memudahkan kita. Ini balik lagi yang tadi. Ibu, gimana cara mengubah namanya Bu? Gimana Kak? Jadi nggak bisa lagi mengubah nama Bu. Bisa, oke karena edit. Nah, kan bisa kan? Bukan. Ini Bu namanya. Oke, sudah dilakukan refleksi, ternyata sangat banyak hal yang kita nggak kepikir dari sebelumnya. Jadi sekarang udah mulai kepikir dan perlu memudahnya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, ingat hari Minggu depan kita cobakan langsung penggunaan
untuk penulisan naskah. Ya, coba dipelajari lebih lagi. Kita coba dengan tema persahabatan. Oke? Nah, Oke, Bu. nggak ada lagi yang menanyakan, silakan untuk pembelajaran baca doanya. Baris. Yes. Bu. Baca doa dulu. Baris. Baris ya, Res. Alfabetnya kita berdoa mulai. Selesai. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Sampai kita ketemu kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.